Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144 dari kelas Manajemen R01. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, sifat pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya dan SPT PPH harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya dan SPT PPH harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Selanjutnya, cara pelunasan pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara, yaitu yang pertama pelunasan pajak tahun berjalan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau PPh pasal 25 untuk setiap masa pajak. Yang kedua, pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga atau orang pribadi atau badan, baik swasta maupun pemerintah, berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak. Yang kedua, pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Yang pertama, membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. Yang kedua, membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau surat ketagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar. Contoh soal pelunasan pajak. Wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak atau PHKP sebesar 1.500.000.000 dengan peredaran bruto 25 miliar dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran atau PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Jawabannya 25%, yaitu tarif dari PHKP atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan 1.500.000.000 sama dengan 375 juta, maka pelunasan pajak dalam tahun berjalan sebesar 120 juta dikurangkan, maka didapatkan pajak yang harus dibayar sebesar 255 juta rupiah. Jenis-jenis pembayaran. Yang pertama, PPh pasal 21, yaitu pajak atau atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pasal 21 pajak penghasilan. Yang kedua, PPh pasal 22, yaitu pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, atau badan tertentu, maupun wajib pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, pasal 23, yaitu mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh wajib pajak dalam negeri, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang selanjutnya pasal 24, yaitu mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atau penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang harus dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Yang kelima, pasal 25, yaitu mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25 melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Yang terakhir pasal 26, yaitu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia dan diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, sesuai dengan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.